Cerita sopir ambulans jemput orang sakit namun minta sirine ambulans dimatikan. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul menceritakan proses penjemputan jenazah Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J usai tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Hal itu disampaikan Syahrul saat menjadi saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Syahrul mengatakan ia awalnya mendapatkan telepon dari call center tempatnya bekerja di PT Bintang Medika sekitar pukul 19.08 untuk penjemputan orang sakit yang kemudian dikirimkan juga lokasi penjemputannya. Kemudian Syahrul pun bersiap untuk ke lokasi, kala itu ia belum tahu lokasinya dan hanya tahu dari Maps dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 7 November 2022. Setelah bersiap, Syahrul mengungkapkan sekitar pukul 19.13 waktu Indonesia Barat ada nomor tidak dikenal mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp untuk menanyakan lokasinya. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa pun menanyakan dari arah mana Syahrul untuk melakukan penjemputan. Syahrul sontak menjawab kalau ia dari Pancoran Barat 7. Kemudian Syahrul menuju titik penjemputan di Duren 3 melalui Jalan Tegal Parang. Namun setibanya di Rumah Sakit Siloam Duren 3 ada orang yang ketok kaca mobilnya. Pria itu mengaku kalau ia yang memesan ambulans. Syahrul mengaku kalau pria tersebut menggunakan motor. Selanjutnya Syahrul diarahkan masuk ke Komplek Polri Duren 3 saat di gapura perumahan. Mobilnya diberhentikan oleh anggota Provos yang menanyakan mau kemana dan tujuannya apa. Syahrul lantas menunjukkan lokasi titik penjemputan di rumah di dalam kompleks Duren 3 tersebut. Anggota Provos pun menunjukkan arah yang mesti dilalui Syahrul untuk sampai ke titik lokasi dan meminta sirine ambulansnya dimatikan. Sampai titik penjemputan, Syahrul mengaku berhenti di pintu belakang rumah tersebut lantaran di depan rumah telah terparkir 2 mobil. Syahrul mengaku kaget karena sudah ramai dan banyak juru kamera di sana. Lantas ia pun bertanya mana yang sakit. Kemudian ia terkejut karena di samping tangga ada jenazah. Hakim pun bertanya apakah jenazah tersebut sudah dikantongi. Syahrul mengaku saat itu jenazah belum dikantongi dan masih tergeletak berlumuran darah. Salah seorang anggota di sana menyuruh Syahrul untuk mengecek nadi korban. Syahrul pun segera mengecek nadi korban dan mengaku jika nadinya sudah tidak terdeteksi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!